Jadi satu-satunya kompetisi resmi yang ada itu cuma Piala FA. Itulah makanya Piala FA itu disebut sebagai kompetisi tertua sepanjang sejarah sepak bola dunia. Oke, selamat datang di WV Corner, gue Dian WJ. Dan konten kali ini gue akan coba mereview kembali series Netflix. Kali ini judulnya adalah The English Game. Nah, oke, jadi sebelum gue bahas itu ada iklan dulu sebentar yang mau lewat. Hai WV Corner, jangan lupa untuk terus subscribe channel ini, like dan share juga. Oke, selamat datang, selamat bergabung di WV Corner. Buat kalian baru menemukan channel ini, silakan lihat-lihat juga akun Instagram kita di @wvcorner.official, akun Instagram gue @dianwj_, atau langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah untuk menemukan akun sosial media kita di Instagram. Series yang kita review kali ini adalah The English Game. The English Game ini adalah series Netflix yang belum lama rilis sih, 20 Maret kemarin, jadi masih lumayan fresh. Dimana genre series ini adalah historical drama based on true story, jadi berdasarkan kisah nyata tentang sejarah sepak bola Inggris. Jadi lumayan menarik dan anti mainstream ya untuk tema yang diangkat. Dan seperti halnya film-film based on true story lainnya, ya yang pastinya dibumbui oleh drama-drama agar ceritanya menjadi lebih menarik gitu, nggak kayak sekedar film dokumenter gitu. Terus juga series ini memiliki jumlah episode di season pertamanya, gue nggak tahu sih bakal ada season berikutnya atau enggak. 6 episode dengan durasi masing-masing tiap episodenya itu kurang lebih 50 menit. Jadi singkat, gue rasa satu hari juga selesai kalau lu maraton. Dimana series ini memiliki rating di IMDb 7,7/10, di Rotten Tomatoes 57%, yang nilainya agak-agak so-so ya, istilah yang sering gue pakai. Ya tapi baik lagi kan, namanya film atau series itu selera masing-masing. Nah, series ini juga dibintangi oleh Kevin Guthrie. Itu adalah aktor yang main di 2 film Fantastic Beasts. Dia di sini berperan sebagai tokoh utama, yaitu adalah Fergus Sutter, sepak bola asal Skotlandia. Dan juga ada lawan mainnya itu Edward Holcroft. Edward Holcroft itu aktor yang main di 2 film Kingsman. Di sini dia berperan sebagai Arthur Kinnard. Jadi series ini berlatar cerita di tahun 1882, ya abad ke-19, dan dimana di era saat itu tuh sepak bola masih jauh lah seperti sekarang kita tahu ini menjadi sebuah hiburan yang dikomersialisasi. Enggak, masih jauh banget lah. Jadi sepak bola saat itu masih benar-benar menjadi hiburan rakyat di akhir pekan gitu. Kayak Liga Tarkam gitu, ibaratnya di satu kota kalau udah main tuh bakal rame, bakal meriah, dan suatu kebanggaan ketika tim lu menang gitu. Dan itu tergambarkan jelas banget di situ, dimana waktu itu belum ada aturan baku seperti FIFA Rules. Sekarang ini belum ada, nilai-nilai sportivitas masih sangat minim. Dan juga yang paling kelihatan jelas itu adalah perbedaan kasta ya. Jadi dulu itu sepak bola itu terbagi 2 kasta, tapi kastanya di sini bukan liga divisi 1, 2, 3, 4 seperti sekarang, enggak, tapi kastanya ini adalah kasta kelas atas dan kasta kelas bawah. Kasta kelas bawah ini merupakan klub-klub yang diisi oleh kelas pekerja. Pekerja ini kayak pekerja pabrik, nelayan gitu. Jadi kalau kelas atas itu diisi oleh para bangsawan. Jadi kan benar-benar suatu kesenjangan yang beda, gapnya jauh banget, dan ini digambarkan di sini. Dan juga yang menariknya, aturan zaman dulu itu FA-nya itu memiliki aturan kalau pemain itu nggak boleh digaji. Jadi benar-benar klub itu belum menjadi suatu hal yang profesional, benar-benar kayak cuma sampingan doang gitu buat have fun, tapi ada kebanggaan tersendiri buat kota setempat ketika klub itu bermain. Itu menarik banget karena digambarkan dengan sangat emosional di sini, dan itu gue suka banget sih dari series ini, bagaimana penggambaran cerita di hal tersebut. Di tahun tersebut tuh, itu di Inggris itu belum ada kompetisi liga, itu Liga Inggris itu belum ada. Jadi satu-satunya kompetisi resmi yang ada itu cuma Piala FA. Itulah makanya Piala FA itu disebut sebagai kompetisi tertua sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dibandingkan liga-liga lain pun belum ada, tapi Piala FA itu menjadi kompetisi resmi sepak bola pertama yang ada gitu. Dan itu diceritakan di sini, dimana waktu itu di era itu benar-benar dikuasain banget lah sama kaum kelas bangsawan itu tadi yang ada di kasta atas, dan yang bisa dibilang liciknya ya, itulah tadi makanya gue bilang nilai sportivitas masih minim. Yang para klub-klub yang ada di kelas bangsawan ini banyak yang merupakan pengurus FA di saat itu. Jadi makanya mereka suka bikin aturan seenak jidat, sewenang-wenang, dan itu diceritakan di sini waktu pertemuan antara klub yang ada di kelas
kasta atas dengan kasta kelas pekerja itu tadi. Diceritakan lah gimana emosionalnya. Itu tadi yang namanya gue sebut, yaitu adalah Fergus Sutter. Itu dia ada di kelas pekerja, dan sementara rivalnya itu si Arthur Kinnard itu ada di kelas bangsawan. Nah, di episode awal itu diceritakan lah pertemuan antara dua tim yang bersangkutan, dan juga hal apa yang menggambarkan betapa minimnya nilai sportivitas di era tersebut. Jadi untuk isi gambaran singkat ya soal cerita di English Game ini mengisahkan seorang pesepak bola asal Skotlandia yang bernama Fergus Sutter itu tadi. Dia main di klub lokal di kota Glasgow, nama klubnya itu Partick. Nah, jadi itu kelas pekerja ya. Dia main bagus di sono. Dia diboyong tuh sama klub kelas pekerja juga dari Inggris, namanya Darwen. Dia diboyong sama temannya juga yang di Partick, nama itu Jimmy Love. Dua orang ini diboyong secara kucing-kucingan, karena waktu itu belum boleh ada aturan soal transfer tuh, perpindahan pemain kayak gitu. Jadi kucing-kucingan dalam artian diboyongnya itu dengan dalih si Fergus Sutter ini sama si Jimmy Love ini bekerja di kota Darwen ini, di pabrik yang ada di kota Darwen, di mana di pabrik itulah ada klub yang bersangkutan ya, isi pekerjaannya itu pemain tim kota Darwen itu juga, dan dia digaji di sono, sementara yang lain enggak. Dan itulah awal-awal tuh ada sedikit emosional di mana ada kecemburuan di sono, tetapi pada akhirnya si Fergus Sutter ini pula lah yang mengangkat derajat si klub Darwen ini menjadi penantang serius di kompetisi Piala FA, sampai akhirnya satu musim pertama main bagus, musim berikutnya dia diboyong masih sama klub kelas pekerja tapi yang lebih kaya, itu adalah Blackburn FC ya, kalau kita sekarang tahu Blackburn Rovers ya, ini masih namanya dulu Blackburn FC. Dia diboyong si Fergus Sutter sama si Jimmy Love juga diboyong. Sementara untuk rivalnya itu ya, lawan mainnya tadi itu si Arthur Kinnard. Arthur Kinnard ini bermain di klub kelas bangsawan. Klub kelas bangsawan yang bernama Old Etonians. Old Etonians itu isi orangnya tuh orang-orang belangsak itu tadi tuh, yang nyambi jadi pengurus FA, yang suka bikin keputusan yang sewenang-wenang dan seenak jidat lah, yang sering banget merugikan klub-klub yang ada di kelas pekerja. Itu ada tuh di episode-episode awal gimana memperlihatkan banget betapa tingginya ego mereka itu yang ada di kelas bangsawan ini, yang nyambi pengurus FA, suka ngambil keputusan yang otomatis membuat kelas pekerja ini nggak bisa ngelawan gitu. Ya udah terima mau nggak mau gitu. Dan itu benar-benar perlihatkan bagaimana nilai sportivitas sangat-sangat minim di era tersebut. Tapi ada satu momen yang menggugah hati banget, itu ada di ending series ini, yaitu benar-benar satu hal yang mengubah wajah sepak bola dunia tentang sportivitas. Itu benar-benar sangat emosional dan gue suka banget dari series ini di final episode-nya. Selain soal sepak bola itu tadi yang udah gue banyak ceritain panjang lebar ya, ini series ini juga dibalut dengan drama yang porsinya lumayan banyak lah, bisa dibilang 50-50 sama banyaknya dengan sepak bola. Drama yang bercerita tentang drama percintaan, keluarga, terus juga persahabatan, yang melibatkan itu tadi tuh si Fergus Sutter, terus juga si Arthur Kinnard, Jimmy Love, dimana si Fergus Sutter sama Jimmy Love itu memiliki love interest masing-masing ketika baru pindah ke kota Darwen, dan itu banyak dikisahkan juga di sono. Terus juga si Arthur Kinnard dengan keluarganya, keluarga kelas bangsawan yang benar-benar sangat beda kehidupannya dengan mereka yang ada di kelas pekerja. Porsinya pas banget, cuma alurnya yang agak lambat yang mungkin agak membuat series ini sedikit membosankan di tengah-tengah. Itu gue rasain dan gue sempat bingung juga mikir mau gue lanjutin gak ya, tapi masih enak diikutin meskipun terlalu banyak dialog-dialog gitu, percakapan, terus juga drama-drama yang ada, dimana di hal tersebut tuh dihadirkan dengan porsi yang cukup besar tuh di tengah-tengah series ini, yang bikin agak sedikit dragging, tapi masih enak diikutin. Kalau kata gue bilang masih enak diikutin ceritanya tentang konflik-konflik yang ada. Pelan-pelan pun tensinya akan naik lagi sampai akhirnya dapat klimaksnya di final episode series ini. Jadi untuk kalau nilai minusnya dari series ini ya, kalau menurut gue ya itu aja tadi, dua itu tadi, tentang alur yang lambat ketika tengah dalam konflik drama yang berkepanjangan yang cukup menghabiskan banyak porsi di tengah-tengah series ini. Tapi di sisi lain nilai positifnya juga banyak banget gitu kalau kata gue. Tapi yang paling gue suka itu di sini adalah production design-nya sama kostumnya. Itu bagus banget, bener dah. Jadi ini abad 19 tuh bener-bener terpampang nyata lah di sini. Gimana mereka ngetata ruangannya, ngetata kostumnya, make up-nya, style rambutnya. Itu bener-bener lu nggak akan ngeliat hal modern yang bocor di situ. Bener-bener lu kayak mensyutingkan orang-orang dari abad 19 dengan kamera yang modern. Itu bener-bener
bagus banget sih di sini dan itu gue suka banget. Satu nilai plus lainnya yang gue suka dari series ini adalah bagaimana nilai sportivitas yang merubah wajah sepak bola dunia itu digambarkan dan dikisahkan dengan baik di final episodenya dalam sebuah partai puncak Piala FA yang ini lo tau lah, ini di pertandingan ini cuma pertandingan sepak bola yang di-syutingin, yang di-direct, tapi lo kayak nonton pertandingan real yang lo kebawa banget emosinya. Ibarat kata kayak lo dukung tim jagoan lo dah. Dan itu ada satu momen yang dimana menggambarkan bagaimana sportivitas itu yang sebenarnya, dan itu benar bikin lo melting dan lo kayak pengen standing applause deh asli dengan momen tersebut yang pada akhirnya itu merubah aturan yang ada di FA dan itu real based on true story karena di endingnya dikisahkan bagaimana nasib si Fergus Sutter itu berikutnya, si Arthur Kinnaird itu berikutnya, itu ada keterangannya dan itu menjadi satu hal yang menutup series ini dengan sangat luar biasa. Series ini sih gue bilang bisa diikutin siapa aja ya, nggak mandang lu suka bola atau enggak, ngerti bola atau enggak. Ya perempuan juga gue bilang bisa ngikutin series ini karena pengemasan ceritanya menarik gitu. Tinggal masalah selera lu suka atau enggak gitu aja. Dan juga untuk para dicul-dicul dan dedemit ya mungkin lu bisa lah nonton ini juga karena ini tentang sepak bola dan menarik juga buat mempelajari sejarah sepak bola dunia ya kan, biar nggak jadi fans kardus. Yoi. Jadi sekian itu aja dari gue pribadi ngasih skor 80/100 untuk series ini. Jadi sampai jumpa lah di konten-konten berikutnya. Gue Dian WJ, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.